Untuk hari ini kita akan membahas problem seputar uang kertas. Jadi yang punya uang kertas seperti yang saya contohkan ini harus hati-hati. Ternyata uang kertas yang kita pegang itu penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Jadi saya berharap yang pegang uang kertas hati-hati karena itu penuh dengan masalah. Tapi yang harus lebih hati-hati adalah yang tidak punya uang kertas. Itu tentu masalahnya lebih besar lagi. Jadi pegang uang kertas itu bermasalah, yang lebih bermasalah kalau tidak pegang uang kertas sama sekali. Itu insya Allah lebih bermasalah. Baik, problem uang kertas itu meliputi apa saja. Yang pertama, ini yang paling berat, paling dahsyat dari uang kertas itu adalah ternyata uang kertas itu bisa menjadi alat penjajahan. Saya boleh mengatakan ini adalah alat penjajahan super modern. Ini membedakan dengan penjajahan zaman kuno. Zaman Belanda dulu itu adalah penjajahan kuno ya. Kenapa saya katakan itu penjajahan kuno? Karena untuk menjajah Indonesia itu diperlukan sebuah proses yang sangat panjang, effort yang sangat besar, dan tingkat risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Untuk menjajah Indonesia kan diperlukan satu pasukan perang yang besar. Dia harus diangkut dengan kapal-kapal yang besar. Dia harus mengarungi samudera dari Belanda, melewati berbagai samudera dan berbagai benua untuk sampai ke Indonesia. Itu perjalanannya saja sangat panjang. Biayanya sangat besar. Nah, sampai di Indonesia pun tidak kemudian berjalan secara mulus. Karena apa? Sampai di Indonesia harus menghadapi pasukan-pasukan Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia pada waktu itu. Sehingga mengharuskan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa menjajah Indonesia. Dan pertempurannya harus menang. Kalau kalah kan pulang lagi gitu. Untuk menjajah Indonesia kan harus menang. Nah, setelah menang dari pertempuran itu baru Belanda bisa menjajah Indonesia. Nah, itu penjajahan model kuno. Nah, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Untuk menjajah suatu negara itu ternyata tidak perlu mendatangkan pasukan perang yang besar seperti tadi. Untuk menjajah suatu negara ternyata hanya cukup mencetak uang kertas. Nah, ini kan keren. Penjajahan super canggih, super modern, itu hanya cukup mencetak uang kertas. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat bersama. Dari jurnal yang dulu pernah saya dapatkan, semoga belum berubah, karena ini zaman-zaman saya dulu masih kuliah S3 dulu. Biaya produksi untuk mencetak 1 lembar dolar itu adalah 4 sen dolar. Jadi 1 kertas dolar yang ditulisi 1 dolar itu ternyata biaya cetaknya itu adalah hanya 4 sen dolar. Kalau dirupiahkan ya kira-kira 600 rupiah. Itu hanya untuk mencetak 1 lembar dolar. Nah, ternyata biaya 600 rupiah ini kalau dibawa ke Indonesia, nilainya jadi berapa? Ini asumsinya kalau menggunakan kurs 15.000 ya, supaya gampang hitungnya. Kalau asumsinya 1 dolar itu 15.000, berarti Sheikh Norwich yang bisa didapatkan berapa? Sheikh Norwich yang bisa didapatkan itu adalah 14.400 rupiah per 1 lembarnya. Nah, Sheikh Norwich itu apa? Sheikh Norwich itu adalah Sheikh Norwich itu adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai nominal dikurangi nilai intrinsik. Itu namanya Sheikh Norwich. Jadi kalau nilai intrinsik dari 1 dolar itu adalah 600 rupiah, kalau ditulisi 1 dolar itu nilai keuntungan Sheikh Norwich-nya itu berapa? 14.400 rupiah per lembar. Jadi enaknya bisnis yang paling menguntungkan itu apa? Bisnis mencetak uang. Bisnis mencetak uang itu jelas menguntungkan karena apa? Karena ada nilai Sheikh Norwich-nya itu. Per lembar Amerika sebagai penerbit uang dolar itu langsung dapat untung 14.400 rupiah per lembar.
Itu kalau ditulisi $1. Coba bayangkan kalau ditulisi $100, biayanya berapa? Ternyata biaya mencetak uang $100 itu juga sama, yaitu Rp600 atau 4 sen dolar. Itu biaya mencetak satu lembar dolar, tapi ditulisi 100, karena $1 dengan $100 itu kan hanya selisih 0,2. Mencetak hanya selisih 0,2 itu printnya itu nggak beda jauh, nggak ada perbedaan signifikan. Kalau merasa tintanya lebih mahal, ya gambarnya dibuat sederhana. Apalagi kalau teman-teman pernah memegang uang $100 itu kan gambarnya cuma hitam putih gitu loh. Hanya duotone saja itu, hitam putih. Nggak seperti uang Indonesia kan meriah sekali warna-warni. Ini lebih boros. Kalau $100 itu hanya seperti hitam putih itu, duotone itu. Kan murah sekali itu. Dan begitu ditulisi 100 US dollar, langsung acknowledge-nya berapa? Rp1.499.400. Nah, itu satu lembar. Kalau dibawa ke Indonesia. Nah, saktinya dari lembar dolar ini, kalau dibawa ke negeri-negeri jajahannya, itu bisa menguras seluruh sumber daya ekonomi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Dari sumber daya manusianya kita bisa lihat, ini semua data-data jurnal ya, tapi ini kuno semua karena zaman saya kuliah dulu. Sekarang sudah tidak pernah buka-buka jurnal lagi. Di belahan dunia lain, kalau dolar itu dibawa, bisa memeras tenaga manusia. Ada 2,8 miliar jiwa manusia yang dia harus memeras tulang dan membanting keringat. Oh, kebalik ya. Dia harus memeras keringat, membanting tulang, hanya untuk mendapatkan $2 sehari. $2 sehari. Kalau $1 tadi 15.000, berarti sehari berapa? Sehari 30.000. Sebulan berapa? Ya kira-kira sebulan 800.000 850.000 kalau kerjanya 25 hari. Tidak ada 1 juta. Dia bekerja seharian hanya mendapatkan $2. Sementara yang mencetak dolar itu sama sekali nggak mengeluarkan biaya besar. Dan ada 1,2 miliar jiwa manusia di atas muka bumi ini, bahkan dihargai hanya $1 sehari. Berarti hanya 15.000. Bayangkan, terus sebulan berapa itu? Hanya 450.000 atau 400.000. Dia bekerja seharian. Hanya dihargai $1 sehari. Ini pemerasan sumber daya manusia. Bagaimana dengan sumber daya alam? Nah, kita harus paham ya, untuk sumber daya alam ini, hutang negara maju kepada negara berkembang telah menyebabkan terjadinya kerusakan ekologi, degradasi lahan, polusi yang sangat meluas, pemusnahan hutan, kebakaran hutan, penjarahan sumber daya alam, rusaknya struktur sosial masyarakat tradisional, dan sebagainya. Makanya kemarin ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja itu ramai sekali. Karena apa? Pasti ini berhubungan dengan ancaman kerusakan ekologi. Ya gara-gara apa? Memang mohon maaf ya, Undang-Undang Cipta Kerja menurut versi pemerintah itu kan memang dalam rangka untuk mendatangkan investasi asing. Memudahkan agar investasi asing itu masuk, supaya ada modal baru masuk, supaya apa? Menciptakan kerja. Itu kan versi pemerintah seperti itu. Nah, kalau kita baca dalam kerangka uang kertas ini, berarti yang dimaksud mendatangkan investasi asing itu apa? Mendatangkan dolar-dolar Amerika, atau euro, atau yen, atau yuan gitu loh. Nah, kenapa itu merusak ekologi? Nah, yang penting kan itu. Ini harus kita baca dengan kacamata ekonomi.
Loh, apa hubungannya investasi asing dengan merusak ekologi, merusak hutan, merusak sumber daya alam? Hubungannya apa? Ini yang menjawab harus orang ekonomi. Hubungannya apa? Kalau sampai investasi asing itu masuk, kalau sampai dolar-dolar Amerika itu masuk dalam bentuk utang atau dalam bentuk investasi, itu maknanya apa? Misalnya dalam bentuk utang ya, maknanya untuk mengembalikan utang. Jadi proses utang itu kan misalnya utang masuk dalam bentuk dolar, kemudian digunakan untuk bisnis di Indonesia. Utang yang masuk ke Indonesia kemudian digunakan untuk bisnis di Indonesia ini kan harus ditukar ke rupiah kan? Ditukar ke rupiah. Nah, yang bisa digunakan untuk bisnis di Indonesia itu rupiahnya. Digunakan untuk apa? Membangun pabrik, untuk memproduksi, kemudian menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, kalau mau membayar utang, kalau untuk membayar utang itu tidak bisa pakai rupiah, tidak bisa pakai rupiah. Untuk membayar utang itu harus ke dolar lagi. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa antara dolar dengan rupiah, walaupun sama-sama uang kertas itu ternyata faktanya tidak sama. Kenapa? Karena dolar Amerika itu adalah mata uang dunia, mata uang internasional, sedangkan rupiah itu mata uang lokal. Artinya apa? Kalau Indonesia bisa mendatangkan dolar Amerika, itu nanti kalau membayar tidak bisa pakai rupiah. Membayarnya harus pakai dolar lagi gitu loh. Karena rupiah nggak laku di luar negeri. Oleh karena itu, kalau sampai Indonesia itu kemasukan utang dalam bentuk dolar atau kemasukan investasi dalam bentuk dolar, itu membayarnya itu harus pakai dolar dan untuk membayar pakai dolar itu memerlukan apa? Produksi untuk diekspor. Kita harus mengeruk kekayaan alam kita harus mengeruk apa? Tambang-tambang kita harus menebangi hutan-hutan kita. Kita harus menyedot minyak-minyak kita. Untuk apa? Untuk ditukar dengan dolar-dolar itu. Itu harus diekspor. Diekspor untuk mendapatkan dolar, dolarnya itu untuk membayar utang. Prosesnya seperti itu, ini harus dipahami. Jadi perusakan itu harus terjadi hanya dalam rangka untuk memperoleh lembaran-lembaran dolar Amerika yang sebenarnya tidak bernilai kecuali Rp600 tadi, guna melunasi utang-utang luar negeri yang senantiasa bunga berbunga. Bunganya mengerikan sekali, nanti kita hitung, kita lihat hitungannya. Bunganya saja. Ini harus dipahami. Jadi untuk membayar utang luar negeri itu tidak bisa pakai rupiah, harus pakai dolar. Padahal untuk mendapatkan dolar, kita harus mengekspor komoditas kita. Kita harus memeras tenaga kita. Sumber daya manusia kita diperas, sumber daya alam kita diperas, untuk apa? Untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang kertas yang sebenarnya tidak ada nilainya, guna apa? Guna membayar utang lagi gitu loh, yang bunga berbunga. Ini penjajahan yang luar biasa, penjajahan yang luar biasa. Jadi Amerika untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia atau Eropa untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia sudah tidak perlu mendatangkan pasukan tempur lagi. Itu kuno, itu primitif, itu nggak zamannya, nggak keren. Kalau kita ingin, kalau Eropa atau Amerika ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia, termasuk Jepang dan Cina, caranya apa? Cukup datangkan lembaran-lembaran uang kertasnya. Itu udah habis itu kekayaan alam Indonesia. Begitu kertas itu dimasukkan, itu harus diganti dengan kekayaan alam. Kecuali kalau kertas dolar bisa ditukar dengan kertas rupiah. Nah, itu adil, itu enak. Mau, kalau Amerika mau nggak apa-apa, tukar-tukaran kertas saja gitu. Terus untuk apa tukar-tukaran keras? Mereka ngirimkan kertas apa dolarnya kita ganti dengan kertas rupiah. Yaitu kayak main apa? Monopoli. Main monopoli.
uangnya pakai Hello Kitty. Apa bedanya dengan uang Hello Kitty? Nah, penjajahan modern, penjajahan yang super canggih itu sekali lagi hanya cukup mencetak lembaran-lembaran kertas, kemudian dibawa ke Indonesia, itu sudah bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia, sudah bisa berpindah ke Amerika, berpindah ke Eropa, tanpa harus ada peperangan, tanpa harus ada penjajahan, tanpa harus membawa pasukan. Jadi cukup mencetak uang kertas, didatangkan ke Indonesia, kemudian kekayaan alam Indonesia sudah dibawa. Enak kan, nggak seperti zaman VOC dulu, harus pakai perang segala, itu sudah merepotkan, kuno itu, nggak zamannya lagi. Nah sekarang Indonesia harus jungkir balik untuk mendatangkan dolar itu, sampai harus gebuk-gebukan dengan rakyatnya demi meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya apa? Supaya dolarnya masuk secara mulus. Kenapa? Karena jatuh bangunnya rupiah tergantung dari dolar. Kita harus paham, nilai rupiah itu sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya dolar yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita tanya kenapa rupiah itu tiba-tiba jeblok, kenapa rupiah itu bisa jatuh? Jawabnya sangat tergantung banyak sedikitnya dolar yang ada di Indonesia. Kalau rupiah itu jatuh, maknanya apa? Maknanya dolar yang ada di Indonesia itu sedang lari keluar, terjadi capital outflow, sedang lari keluar. Jadi sesuai dengan hukum pasar kan, kalau dolar di Indonesia jumlahnya sedikit, maka harganya mahal. Itu hukum pasar kan begitu. Kalau penawaran rendah, maka harga barang akan naik. Seperti kalau paceklik ya, kalau sampai panen padi itu berkurang, pasti harga beras kan naik itu. Itu hukum pasar. Dolar juga begitu. Kenapa dolar itu naik? Pasti karena dolar banyak lari keluar. Pertanyaannya, kenapa dolar banyak lari keluar? Karena Indonesia terlalu banyak impor. Jadi logika penjajahannya itu kalau mau diurutkan zaman Pak Harto dulu ya, kita kan disuruh swasembada beras dulu itu. Pembangunan itu disuruh dimulai dari hulu, kemudian baru ke hilir. Dari membangun pertanian dulu, nanti pertanian yang mendukung industri, kemudian industri setengah jadi, kemudian pembangunan industri, baru industri maju, industri berat. Itu ada 5 tahap. Ini nanti pembahasan apa ujung-ujung politik ekonomi Islam itu adalah apa tahapan pembangunannya memang salah, tahapan pembangunannya kebalik. Jadi dimulai pertanian baru industri berat. Kalau dalam Islam nanti kebalik itu, harusnya industri berat dulu baru pertanian. Kenapa? Ternyata kalau dimulai dari pertanian dulu, itu apa? Indonesia harus swasembada beras misalnya. Kan kita harus mengembangkan intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Wah, kalau suruh ngomong pertanian sekarang ingat masa lalu lagi. Saya masih ingat dulu, kalau ingin apa, misalnya intensifikasi atau ekstensifikasi memerlukan apa? Kalau intensifikasi yang diperlukan apa? Kan bibit unggul, kemudian pupuk yang unggul juga perlu ada pemupukan, ada bibit unggul, ada kemudian pestisida, insektisida, itu kan harus punya untuk intensifikasi. Sedangkan untuk ekstensifikasi perlu penambahan lahan baru, harus membuka hutan, harus membabat hutan. Diperlukan apa? Alat-alat berat, diperlukan traktor, bulldozer. Sekarang pertanyaannya, kalau ingin pertaniannya bisa mandiri seperti itu, dari mana dapat pupuknya, dari mana dapat bibit unggulnya, dari mana dapat pestisidanya, dari mana dapat traktor-traktornya, dari mana dapat bulldozernya. Itu yang ngajari pembangunan ekonomi kan Barat. Jawabnya apa? Dari utang luar negeri gitu loh. Kita diutangi untuk apa? Untuk membeli semua tadi, membeli bibit unggul, membeli pupuk, membeli pestisida, membeli traktor, mengimpor. Jadi kita diutangi untuk mengimpor gitu loh.
Setelah kita impor, kita gunakan untuk menanam padi di kebun kita, ambil traktornya, setelah tumbuh, kita kan harus bayar utang. Bayar utang pakai apa? Itu kemudian kita ekspor gitu loh. Untuk mendapatkan dolar, dolarnya untuk bayar utang. Nah, muternya kan gitu terus. Itu kalau disebut goblok, satu kali kan kurang. Goblok, 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 kan gitu kan harusnya gitu. Itu mikirnya gimana coba? Dijajah kayak gitu kayak ya bertahun-tahun bertahan gitu. Itu hanya dijajah dengan uang kertas loh. Ingat, hanya dijajah pakai uang kertas. Ini kalau mau diurutkan lagi panjang sejarahnya. Kenapa kok rupiah sangat tergantung dengan dolar, sementara dolar tidak tergantung dengan rupiah? Ini mesti kaitannya dengan perjanjian Bretton Woods. Itu nanti kita bahas berikutnya lah, berikutnya. Sejarah uang kertas ini harus kita lihat. Pokoknya moneter ini harus panjang. Nanti ada sesi berseri-seri ya, pembahasan khusus sejarah uang kertas. Supaya tahu kenapa rupiah itu harus bersandar kepada dolar, tidak bersandar kepada emas, itu loh. Ini terkait dengan sejarah munculnya dolar dari pemenang Perang Dunia II, Perjanjian Bretton Woods. Ini kita sebut rezim Bretton Woods. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Itu nanti aja. Materinya ini malah nggak selesai. Dimarahi. Nah, sekarang kita lihat struktur utang Indonesia. Kalau uang kertas sebagai alat penjajahan, utang Indonesia saya cari data yang terbaru Agustus ya, 2020, itu sudah mencapai 413 miliar US dollar. Kemudian dengan kurs ini, kurs 14 berapa, ini saya langsung ambil saja, totalnya 6.000 triliun. Ini 6.000 triliun. Ini utang apa? Utang Indonesia sampai Agustus 2020. Nah, yang paling mengerikan itu apa? Dalam anggaran APBN 2020, untuk cicilan itu yang harus dikeluarkan dari APBN dalam setahun itu, total pembayaran utang pokok dan bunga itu 646 triliun. Ini berapa persen dari APBN? Misalnya APBN itu katakanlah 2.000 triliun misalnya, itu sudah hampir 30%-nya hanya untuk bayar utang. Nah, ternyata 646 itu bisa dibagi dengan pokok utang dan bunga utang. Nah, pokok utangnya yang dicicil dalam satu tahun itu 350 triliun, bunga utangnya hampir 300 triliun. 295, itu hampir 300 triliun. Nah, sebenarnya ini agar menarik harus dibandingkan dengan anggaran pendidikan dan kesehatan. Jauh jomplang, hanya untuk bayar bunga itu sudah jomplang. Nah, yang lebih mengerikan untuk tahun 2021 ini kan sudah dianggarkan. Saya ambil bunganya saja, untuk bayar bunganya saja itu 373 triliun. Hampir 400 triliun itu hanya untuk membayar bunga. Kalau MUI mengatakan bunga itu haram karena sama dengan riba, wah ini terus haramnya berapa besar gitu loh. Saya pernah menghitung bunga, membayar bunga hanya 200 juta saja kalau kredit rumah ya. Kredit rumah bunganya 200 juta itu saja bisa masuk neraka 6 miliar tahun gitu. Kalau bunganya hampir 400 triliun, masuk nerakanya berapa lama? Terus yang masuk neraka siapa? Apakah hanya menteri keuangannya saja? Ya enggak lah. Ya harus ditemani, rakyatnya ya harus menemani. Karena kan yang mengikuti dan yang diikuti kan sama-sama masuk neraka. Iltabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wara'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kan ayatnya begitu. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti yaitu penguasa itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti yaitu rakyatnya.
ketika mereka sama-sama melihat azab. Maksudnya apa? Sama-sama masuk neraka. Terputuslah hubungan yang selama ini ada, yaitu apa? Dulu mengekor, membebek saja, kemudian yang diikuti ketika sama-sama masuk neraka nggak tanggung jawab. Kan pengikutnya marah, ini gara-gara kita ikut kalian, kita masuk neraka. Sekarang bagaimana tanggung jawab kamu? Jawabnya apa? Yang nyuruh ngikuti ya sopo. Sama-sama masuk neraka ribut aja gitu. Jadi nggak usah ribut ya. Insya Allah sama-sama masuk neraka. Pemimpinnya maupun rakyatnya. Ini loh untuk riba-riba yang banyak ini kan harus dibagi-bagi. Kasihan pemimpinnya masuk neraka sendiri. Rakyatnya harus mendampingi. Dan nanti bantah-bantahan itu. Kecuali yang mau mendakwai penguasanya agar mau menjalankan syariat Islam. Kalau kita diam aja ya ikutlah. Jangan khawatir ikut pemimpin yang zalim. Jangan khawatir, ikut-ikut. Kalau nggak ikut, nanti kita dorong supaya ikut. Yang tidak ikut yang mau mengingatkan. Makanya ada ngaji subuh ini semoga menjadi hujah besok di akhirat. Ini sudah kita sampaikan ya lewat YouTube, lewat ruang publik. Ini sudah kita ingatkan. Jangan diulangi itu riba-ribaan, itu dosa gitu. Nanti kalau saya ditanya Allah, kamu diam aja? Enggak, saya sudah ngisi di ngaji subuh. Saya juga sudah jadi hostnya, Ustadz. Minimal jadi hujah di hadapan Allah. Ini semua kan nanti diputar lagi kan, di akhirat akan bisa kita buka. Dan semua yang jamaah Zoomiyah maupun YouTubeiyah, semoga menjadi hujah di hadapan Allah. Katanya sudah hadir dan komen katanya. Berikutnya, problem uang kertas itu apa? Penggunaan uang kertas senantiasa menimbulkan volatilitas yang tinggi. Volatilitas itu apa? Menimbulkan ketidakpastian. Volatilitas itu fluktuasi ya. Nggak stabil intinya begitu, nggak stabil. Dan ternyata ketidakpastian itu pasti menimbulkan biaya gitu, additional cost, biaya tambahan. Biasanya untuk hedging kan, ekspor impor itu kan nggak bisa langsung, butuh waktu seminggu bahkan sebulan antara transaksi dengan barang itu sampai. Nah kalau hari ini kita itu sudah sepakat mau mengimpor, tapi dengan kurs 14.000, nanti sebulan lagi menjadi 14.500, ya bangkrut kah? Terus untung apa gitu loh. Makanya perlu ada hedging. Hedging itu lindung nilai. Saya mau impor tapi apa? Nanti kalau hari 14.000, nanti kalau barang datang tetap 14.000. Itu harus ada yang menjamin. Dan menjamin ini bayar, itu namanya additional cost itu. Jadi fluktuasi nilai tukar mata uang inilah yang menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Ini hasil penelitian tapi lama juga ya. Dampak volatilitas uang yang dulu masih G3 ya, ini masih uang besar Amerika, Jepang, dan Jerman. Setiap kenaikan 1% nilai tukar mata uang G3 ini akan menurunkan ekspor negara-negara berkembang 2%. Jadi fluktuasi dolar itu menghancurkan ekspor negara-negara berkembang. Nah, ini ada data selama selama 200 tahun atau 150 tahun tentang data volatilitas uang kertas. Ini kita bisa lihat datanya sangat tinggi. Baik, kemudian selain itu penggunaan uang kertas juga menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Dan dampak inflasi itu sejarah mencatat paling besar tahun 1930-an, menimbulkan the Great Depression. Ini inflasi yang sangat tinggi. Krisis ekonomi Amerika Latin itu pada dekade 80-an. Krisis moneter itu pada 1997 itu menghancurkan Asia. Nah, data inflasi ini juga selama 150-an tahun kita bisa melihat. Itu memang luar biasa. Ini sayangnya hanya sampai 95. Kalau terus sampai 97, 2000 itu melonjak lagi itu inflasinya. Oh, sebelumnya mungkin ya nggak apa-apa lah. Kalau membahas grafik-grafik nanti kelamaan. Nah, sekarang kita bahas kenapa uang kertas itu menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Ada
beberapa sebab. Yang pertama karena ada said knowledge, kemudian ada fractional reserve system, kemudian ada interest, ada spekulasi, dan ada nilai kurs. Saya minum dulu ya. Jadi yang penyebab inflasi uang kertas itu paling tidak 5. Yang pertama said knowledge, tadi kita sudah bahas. Said knowledge itu keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai intrinsik dan nilai nominal. Tadi sudah kita bahas. Karena biaya pencetakan mata uang kertas sangat rendah, akan mendorong mencetak uang melebihi dari anggaran yang dibutuhkan, istilahnya anggaran defisit. Jadi kalau pemerintah itu sekarang sudah kepepet, cari anggaran pemerintah itu kan urutannya dari mana? Dari pajak, itu yang utama. Kalau pajaknya meleset, pasti cari utangan. Kalau utangan meleset, ya, jalan terakhir apa? Pasti mencetak uang baru. Itu namanya anggaran defisit. Dan itu jelas menguntungkan yang mencetak. Itulah yang mendorong untuk mencetak sehingga menimbulkan inflasi. Karena menyebabkan jumlah uang beredar menjadi tinggi. Nah, yang paling mengerikan ini sebenarnya fractional reserve system. Ini kalau belajar ekonomi moneter ada rumusnya. Dari mana sumber inflasi itu? Ternyata dari bank-bank umum. Kenapa? Karena bank umum diberi kewenangan untuk melipat gandakan uang kertas. Dahsyat ini. Pat gulipat itu ternyata dari bank umum. Rumusnya bagaimana? Rumus bank umum untuk melipat gandakan uang itu, PU itu pelipat gandaan uang sama dengan deposit kali seper fractional reserve. Misalnya saja, deposit D ini ya, deposit itu yang masuk bank, uang yang masuk bank 1 triliun, berapa uang yang bisa dicetak oleh bank itu? Jawabnya 10 triliun. Berarti uang realnya hanya 1 triliun, uang palsunya itu 9 triliun. Itu nggak ada duitnya itu. Itu namanya uang giral. Itu uang digital itu. Hanya ditulis di bit-bit komputer saja. Logikanya gimana? Logikanya itu karena bank sentral itu mewajibkan pada setiap bank umum itu untuk mempunyai cadangan sebagian, fractional reserve. Fractional reserve itu cadangan sebagian. Misalnya bank sentral menetapkan cadangan sebagian yang wajib disimpan itu 10%, itu maknanya apa? Bank umum itu harus punya uang cash dipegang itu 10% dari semua uang yang dikreditkan, gitu loh. Berarti kalau kewajibannya itu 10%, maknanya apa? Kalau ada deposit masuk 1 triliun, dia bisa melipat gandakan uang dengan rumus apa? 1 triliun kali 1 per 10%. Ketemunya berapa? Ini matematika biasa ya. 1 triliun kali 1/10%. Ketemunya 10 triliun. Kalau nggak bisa ngitung nanti balik matematika SD. 10% itu 10 per 100. Nanti kan balik kan. 100 per 10 gitu. Jadi maksudnya apa? Sederhananya gini ya. Kalau saya misalnya direktur bank. Bank saya itu ada deposit uang tabungan maupun deposito masuk 1 triliun. Kewajiban saya menyimpan kan 10% kan. Pokoknya 10% itu uang cash-nya gitu, gampangnya begitu. Nanti yang mau ngambil itu kan cadangannya 10% itu. Yang ngambil di ATM gitu loh. Terus kalau ada orang utang, misalnya Ustadz Supriyadi utang ke saya. Mau utang berapa Ustadz? 1 triliun. Oke, saya setujui. Kan tinggal saya tulis di rekeningnya. Udah masuk ya 1 triliun? Oke, 1 triliun. Terus nanti ada orang kedua. Misalnya Bapak siapa? Epen Supendi datang. Mau utang berapa? 1 triliun. Oke, saya tulis ya 1 triliun. Sudah masuk ya rekeningnya, tulis 1 triliun. Terus ada lagi yang masuk utang. Misalnya
Bapak Rosid datang, berapa 1 triliun? Itu saya sebagai bank bisa nguntangi sampai 9 orang. 9 orang masing-masing 1 triliun. Uangnya ada, Mbak? Nggak ada uangnya itu. Pokoknya saya tulis secara digital, masuk ke rekeningnya 1 triliun, 1 triliun sampai 9 orang. Kewajiban saya kan yang penting saya punya uang cash, cadangan sebagian saya 1 triliun. Nah, karena enggak mungkin hitungan normalnya orang ngambil uang itu lebih dari 10% untuk kepentingan transaksi yang kecil-kecil itu loh lewat ATM. Nanti kalau transaksi besar kan hanya dari digital ke digital gitu loh. Ini kan sumber inflasi. Karena apa? Bank umum punya kewenangan mencetak uang digital tadi, uang giral tadi gitu. Nah, ini diajarkan loh ini di dalam ini rumusnya saya ambil dari teori moneter, bukan karangan saya. Inilah pemicu inflasi kedua. Yang ketiga karena ada suku bunga. Karena suku bunga itu bersifat fix tanpa mempertimbangkan resiko bisnis, maka inilah yang memunculkan adanya berbagai transaksi derivatif yang banyak didorong oleh kemudahan mempermainkan selisih bunga. Ini penjelasannya agak panjang, ini memang ada di buku saya yang jilid 2 ya, yang ekonomi pasar syariah. Ini penjelasannya kan sebenarnya transaksi derivatif itu kan munculnya dari surat-surat utang ya. Misalnya Ustaz Supriyadi utang saya beli mobil. Harganya berapa? Kalau cash 150 juta. Kalau di kredit 3 tahun berapa? 300 juta. Nah, yang saya pegang itu apa? Ustaz Supriyadi itu pegang mobil saya pegang surat utang toh. Nah, surat utang ini bisa dijual lagi, namanya transaksi derivatif. Kenapa laku? Karena mempermainkan selisih bunga. Saya jual tidak 300.000 tapi 290.000. Tapi itu nanti dalam jumlah yang banyak surat-surat utang itu disekuritisasi, dijual lagi. Ada yang membeli untuk apa? Disekuritisasi lagi, dijual lagi. Itu kasus subprime mortgage kan begitu. Itu kan utang-utang KPR. Kemudian surat utangnya dikumpulkan kok dijual lagi. Itu namanya transaksi derivatif. Nilai ini catatan ya, catatan zaman 2008 dulu itu di buku saya ada nilai real dari perumahan yang ada underlying assets-nya itu 13,5 miliar US dollar, 13,5 miliar US dollar. Itu karena transaksi derivatif itu menjadi 630 miliar US dollar. Coba bayangin. Uangnya itu hanya menggelembung saja gara-gara apa? Transaksi derivatif. Dan itu permainan selisih bunga. Itulah yang menyebabkan perputaran uang di sektor non-real jauh lebih banyak daripada sektor real. Ini yang membuat apa? Perputaran uang yang tinggi di sektor non-real itu melebihi jumlah penawaran barang. Inilah pemicu inflasi yang tinggi. Oke, yang nomor 4. Keberadaan suku bunga juga menyebabkan fungsi mata uang menjadi alat komoditas. Perubahan tingkat suku bunga maupun adanya perbedaan suku bunga telah membuka peluang tumbuhnya transaksi yang bersifat spekulatif lagi di sektor non-real tadi. Ini juga menyebabkan penggelembungan. Nah, penggelembungan di sektor non-real itu akan menyebabkan kebutuhan uang melebihi transaksi barang. Jadi yang disebut inflasi itu tidak terjadi kalau uang dengan barang itu sama, ini keseimbangan ekonominya. Tapi kalau uang itu melebihi dari barang, inilah pemicu inflasi. Dan menggelembungnya itu bukan karena transaksi di sektor real. Setiap transaksi non-real, karena hanya jalan-jalan di lantai bursa itu, itulah yang membuat kebutuhan uang menjadi menggelembung dengan sendirinya, itu sumber inflasi itu. Ini agak susah ya, pokoknya cepatlah biar selesai. Yang kelima, kurs mata uang. Adanya perbedaan kurs antar negara juga memunculkan adanya perbedaan mata uang kertas itu juga menimbulkan kurs. Kurs itu nilai tukar. Dan nilai tukar itu dikendalikan oleh supply dan demand. Nah, adanya fluktuasi nilai kurs ini juga mendorong munculnya transaksi spekulasi.
Dulu orang membutuhkan dolar itu kan untuk kebutuhan dagang kan, ekspor impor di sektor real. Tapi karena ada fluktuasi ini, orang akhirnya cuma main-main judi kan. Misalnya transaksi short sale. Short sale itu gimana? Kita sepakat jual beli dolarnya hari ini 14.000 dolar, 14.000 rupiah per dolar, tapi nanti penyerahannya seminggu lagi. Kenapa nunggu seminggu lagi? Karena ada unsur spekulasinya. Mungkin kan seminggu lagi bisa menjadi 14.100. Naik 100 rupiah saja bisa sudah untung. Kalau 100 dolar kan bisa langsung untung 100 juta itu. Tapi yang satu buntung 100 juta. Itu namanya spekulasi. Dan manusia lebih suka dengan yang spekulatif ini karena ada unsur tegang-tegangnya. Untung ya langsung untung besar, rugi ya rugi besar. Itu sifat manusia, suka dengan perjudian itu. Nah, ini menyebabkan apa? Kebutuhan uang melebihi sektor real. Inilah pemicu inflasi yang tinggi. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.